Pada part sebelumnya, Situ Liu ditunjuk oleh Kapten Yao Tang sebagai pemimpin tim karena memiliki skor tertinggi. Lalu, Kapten Yao Tang mengatakan, "Karena ini masih sore, kalian bisa pergi memutuskan misi macam apa yang akan kalian ambil. Dan lihatlah poin tim lain juga. Dan kalian harus membiasakan nanowing battle suit kalian dalam pertempuran yang sebenarnya. Datanglah menemuiku jika ada masalah." Lalu Kapten Yao Tang pergi, sembari meminta mereka berempat bubar, dan mereka berempat mengiyakan dengan hormat. Setelah itu, Liu yang sadar bahwa dirinya sudah menjadi pemimpin berkata, mengajak mereka bergegas karena mereka harus melihat apa yang ada di papan misi. Karena mereka sudah tertinggal 3 hari dari poin tim lain. Jadi tim mereka harus bekerja lebih keras. Tapi tiba-tiba Yu berteriak sangat keras meminta Liu untuk menunggu. Karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Mendengar itu, Liu bertanya-tanya dalam pikirnya apa yang telah dia lewatkan. Sebagai sosok pemimpin yang sempurna, akan buruk jika dia melupakan sesuatu. Lalu dia melirik ke arah Yu dan bertanya apa itu. Tapi sembari tersenyum dan memegang kameranya, Yu mengatakan, "Kita harus mengambil foto resmi pertama dari tim kita." Kata-katanya membuat Liu terbeku diam, sedangkan Yu penuh harap dengan mata yang berbinar memajukan kameranya. Lalu Eng bergumam, "Seluruh tim kecil," dan dia tersenyum melanjutkan, "Itu tidak buruk," dan mereka mulai berfoto berempat. Sedangkan Liu yang belum biasa bersosialisasi hanya diam di belakang. Introvert seperti kalian. Sedangkan di tempat lain di saat yang sama, 3 kapten skuadron bertemu. Kapten Yao Tang bertanya bagaimana menurut mereka. Dan Kapten Dada berkata sembari merenggangkan badannya, "Kamu bilang demon tanpa sirip yang ditemukan di dekat gua telah meledak. Di dalam gua ada tanda percikan demon, tapi tubuhnya tidak ditemukan di mana-mana." Dan Kapten Skuadron pertama membakar rokoknya dan mengatakan, "Apakah maksudmu keempat anak itu yang melakukannya?" Dan Kapten Yao Tang dengan wajah serius berkata, "Aku mencurigai Eng, hidungku sensitif sekali. Dari dia, aku bisa merasakan bau yang familiar, namun aku tidak tahu bau apa itu." Mematahkan keseriusan Yao Tang, Dada memeluknya dari belakang sembari mengatakan, "Tang, kamu terlalu memikirkannya. Selama anak-anak kembali dan selamat, semuanya akan baik-baik saja." Membuat pipi Yao Tang memerah sembari mengatakan bahwa dia sedang serius. Dan Dada mengatakan, "Kelihatannya tim kecil mereka cukup tangguh. Jaga mereka dengan baik, jadi kau tidak akan kalah dari timku." Sedangkan Kapten Skuadron pertama yang masih santuy nyebat berkata, "Ayo awasi dia, Tang. Jika kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan darinya, beritahu kami." Sedangkan di papan misi, Eng terlihat berpikir dan mengatakan, "Itu bagus. Ada 3 misi peringkat A, dan kita bisa mendapatkan 10 poin dari masing-masing misi peringkat A." Sedangkan mendengar Eng, Lan berkata, "Kakak Eng, kelihatannya kau belum tahu, tapi misi peringkat A adalah misi peringkat tertinggi yang bisa kita terima." Dan Yu mengatakan, 3 misi terakhir ini mungkin di peringkat A karena yang paling sulit. Lan menjelaskan, dibandingkan poin misi peringkat B dan 3 poin misi peringkat C,
10 poin misi peringkat A jelas lebih menarik dibandingkan sebagian besar darinya. Misi peringkat B dan C lebih aman. Sementara misi peringkat A sering berakhir dengan korban yang parah. Lalu Eng mengatakan jika itu masalahnya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Liu maju ke depan, mengambil 3 misi itu dan berkata bersamaan dengan Eng, "Kita harus ambil semuanya." Beberapa saat kemudian, mereka berempat berlari dengan sangat cepat, dan Eng menekan simbol di dadanya, mengeluarkan sayap di punggungnya, dan berkata dalam pikirnya, "Ini adalah Nano Wing." Dan itu bisa membuat Eng berlari lebih cepat lagi. Setelah berhenti di samping batu, Eng mengatakan dalam pikirnya, "Sekarang coba kubayangkan, Nanowing diintegrasikan dan dipasangkan kembali menjadi senjata. Lalu dagger terbentuk di tangannya." Melihat itu, Eng berpikir teknologi benar-benar berevolusi dalam 60 tahun terakhir. Dan Lan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Membuat mereka bertiga mengiyakan. Lalu Liu mengatakan, target kita adalah 2 Fin Demon. Kita akan bunuh mereka sekaligus. Liu berteriak meminta mereka mengikuti rencananya dan maju. Mereka berempat maju sekaligus. Lan berada di posisi paling depan. Saat sadar bahwa ada 4 orang mencoba menyerang mereka, 2 demon itu berteriak sangat kuat, membuat Liu berkata dalam pikirnya, "Ini adalah misi rank A. Kita tidak boleh membuang waktu. Ayo akhiri ini dengan cepat." Dan Lan yang berada di posisi paling depan bergumam mengatakan, "Aku akan menghalangi garis pandang mereka." Dia menghentakkan kakinya, lalu membuat tanah menjulang ke arah 2 demon itu dengan kakinya, membuat 2 demon itu tertutup debu dan tanah. Beberapa saat yang lalu, Lan membuat rencana bahwa Eng dan Yu akan melumpuhkan mereka berdua. Setelah Lan mengganggu pandangan mereka, Eng dan Yu melaju sangat cepat ke arah iblis mereka masing-masing dan menebaskan senjata mereka dengan sangat cepat dan kompak. Dan setelah 2 demon itu lemah, Lan mengeluarkan pukulan terkuatnya, menargetkan 2 iblis itu sekaligus. Lan meninju dagu 2 iblis itu dengan sangat kuat, membuat 2 iblis itu terpental ke belakang. Dan di belakang mereka, Liu sudah siap dengan daggernya. Liu mengangkat daggernya, sembari berkata dalam pikirnya bahwa dia akan mengakhiri 2 iblis itu dengan cara yang luar biasa. Liu menebas 2 iblis itu dengan sangat cepat, lalu mendarat dan menancapkan daggernya ke tanah dengan keren. Tebasan-tebasan Liu yang mengenai monster itu menyebabkan tubuh 2 monster itu mulai membengkak dan meledak di belakang Liu tidak lama kemudian. Sembari bergaya seperti Power Ranger, Liu bergumam, "Keren. Penampilanku kali ini pasti sangat luar biasa." Lalu beberapa saat kemudian, Yu mengatakan kabutnya telah hilang. Itu telah distabilkan. Mereka menstabilkan kabut dengan alat yang diberikan oleh instruktur mereka. Dan Lan terlihat kelelahan, berkata, "Akhirnya selesai. Misi untuk menghilangkan kabut ini jauh lebih sulit dibandingkan misi yang kita terima selama ujian kita. Seperti yang diharapkan dari misi rank A, kita butuh waktu yang begitu lama untuk menyelesaikannya." Dan iblis itu juga menjatuhkan Red Core, dan Yu mengambil batu itu. Sedangkan Lan berkata,
Berkat kerja bagus kalian, kita menerima 10 poin. Dan merespon itu, Eng mengatakan, setelah menyelesaikan misi, kertas misi otomatis hancur. Teknologi yang sungguh tinggi. Mendengar itu, Yu menjelaskan bahwa teknologi saat ini fokus pada Demon dan ada chip di misi yang terhubung ke papan peringkat poin di kota. Begitu misi selesai, papan peringkat secara otomatis akan memperbarui poinnya. Dan kita baru menyelesaikan misi menghilangkan kabut di luar kota. Dia meminta kertas misi yang dipegang oleh Eng dan berkata, kita masih punya 2 misi. Dan ini terlihat lumayan sulit. Menangkap 3 demon tanpa sirip hidup-hidup dan mengumpulkan 10 demon core. Setelah membaca misi, Yu terlihat murung dan mengatakan, kita sudah menghabiskan sepanjang sore melawan demon tanpa sirip. Tapi sejauh ini, kita hanya mendapatkan 3 core. Masih ada 7 lagi. Dan juga ada misi menangkap demon hidup-hidup. Dan ku dengar misi itu selalu yang tersulit. Mendengar dan melihat Yu yang lemas, Lan tertawa dan berkata, kurasa itu takkan mudah bagi kita. Lagi pula, tim lain bekerja keras untuk mendapatkan poin seperti yang kita lakukan di misi kita. Lalu, setelah mendengar mereka, Liu mengatakan, aku akan membuat rencana. Kita pasti bisa menyelesaikan 2 misi kita yang lain. Kita akan mengambil lebih banyak misi rank A dan langsung menargetkan puncak. Kata-katanya membuat Lan bersemangat dan Yu mulai gembira sembari mengambil foto Liu dan mengatakan bahwa Liu sungguh bersinar. Dan Lan memanggil Eng kakak dan menanyakan bagaimana pendapatnya. Mendengar itu, Eng mengatakan bahwa mereka satu tim dan meminta Lan untuk tidak memanggilnya kakak. Lalu, Eng merenggangkan ototnya, menutup sebelah matanya dan mengatakan, kalian semua benar. Pasukan lain mungkin bekerja keras untuk mendapatkan poin juga. Akan sulit bagi kita menyusul mereka jika kita tidak mengambil jalur berdasarkan situasi saat ini. Dan kita tidak akan menghasilkan apapun jika kita cuma diam dan menonton. Lalu Eng berkata dalam pikirnya, sial, kupikir hatiku akan penuh dengan kapalan setelah hidup selama lebih dari setengah abad dan melewati 2 kehidupan. Aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan gairah muda setelah menghabiskan waktu dengan mereka. Dia membayangkan rekan-rekannya dan meneruskan, keras kepala anak muda benar-benar membuat seseorang bersemangat. Lalu Eng mengepalkan tinjunya sembari mengatakan, ayo selesaikan misi sebelum matahari terbenam. Kata-kata Eng membuat rekan-rekannya bersemangat. Dan beberapa detik kemudian, Liu menggerutu, berpikir bahwa seharusnya dia yang mengatakan kata-kata yang keren. Beberapa saat kemudian, Lan mengikat demon tanpa sirip dan mengatakan, kita akhirnya menangkap 3 hidup-hidup. Mereka mengikat dan menangkap demon-demon itu tanpa mendapatkan cedera. Lalu, Liu yang memegang senjatanya berkata dalam pikirnya bahwa mereka kehabisan obat penenang. Obat penenang yang digunakan untuk menangkap demon tanpa sirip. Terlebih lagi, masing-masing tim hanya diberikan beberapa peluru khusus. Dan Eng yang melihat Liu yang sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu Liu bertanya kepada Eng, apakah Eng benar-benar butuh penjelasan untuk semuanya?
Ini diciptakan menggunakan nanopartikel. Ini adalah pistol penenang demon. Seperti belati, ini adalah senjata pemula untuk nanowing. Namun, menciptakan dan menggunakan ini jauh lebih kompleks, membuat Eng berpikir sembari menatap demon. Sekarang ini, kelihatannya kau bisa menggunakan obat penenang untuk menangkap demon. Dia mengingat masa lalunya dan melanjutkan, dulu kami harus memukul mereka dengan kekuatan. Para peneliti akan selalu mengeluh karena kami melakukan kerusakan permanen kepada otak demon. Lalu Lan menghampiri mereka berdua sembari mengatakan, sungguh menyenangkan karena kita selesai menangkap demon hidup-hidup sebelum kita menggunakan semua peluru penenang kita. Misi ini sekarang selesai. Untuk menangkap ketiganya, kita telah membunuh seluruh kelompoknya. Dan terlihat lusinan demon di sekeliling mereka, yang sudah terkapar di sekeliling mereka. Liu merenggangkan tubuhnya yang terlihat kelelahan, sembari berkata, para warrior harus kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Itu aturan mutlak. Dan jika kita terlambat kembali, kita akan diberi hukuman. Dia mengedipkan matanya sembari tersenyum ke arah timnya dan mengajak mereka pulang ke rumah sebelum malam. Kata-kata rumah membuat Eng terdiam sembari berpikir, aku masih tidak tahu apakah aku yang sekarang punya rumah. Dan Liu yang melihat sesuatu berkata, aku juga harus kembali ke dojo secepatnya. Sekarang kita tidak perlu menggunakan sistem lokasi untuk mengirimkan koordinat pada para peneliti. Misi akan ditandai selesai setelah mereka mengambil ketiga demon ini. Tiba-tiba, sesuatu melesat sangat cepat di antara mereka, membunuh 3 demon yang telah susah payah mereka tangkap. Itu adalah peluru. Eng dan Liu sangat terkejut bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan suara terdengar mengatakan, aku tidak bisa membiarkan kalian menyelesaikan misi ini. Kata-kata itu membuat Lan dan Yu berteriak, bertanya siapa itu. Itu adalah tim lain. Ketua tim itu bertanya, apakah kalian yang mengambil semua misi rank A di papan misi? Pria berambut merah yang menggunakan masker besi itu melanjutkan, kami berencana mengambil misi itu. Lalu dia bertanya, siapa yang memberi kalian izin mengambil misi itu terlebih dahulu?